Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pimpinan dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Edi Iskandar. Tolong bacakan pertanyaannya. Romo, saya cari tahu tentang beda antara iblis dengan Satan. Menurut Alkitab di Google, cuma ada satu dari Kristen. Itu pun gak jelas. Sebab menurut LAI di Wahyu 12 ayat 9, dikatakan iblis atau Satan. Tetapi semua versi terjemahan lain bilang iblis dan Satan. Juga di Wahyu 20 ayat 2, LAI menulis iblis dan Satan. Sehingga memang menurut Alkitab tidak jelas. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama tidak ada kata Satan. Sedangkan jawaban dari Islam dan paranormal ada banyak. Mengenai iblis dan setan, kita baca di dalam beberapa kata iblis yang muncul dalam Alkitab ya. Kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9 tadi. Coba kita baca. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Coba saya lihat di dalam bahasa aslinya. Keebliti o drakon omega so office o archeos o kalumenos diabolos ke o satanas. Jadi bahasa aslinya adalah yang disebut iblis dan setan. Jadi iblis dan setan itu nama dari makhluk yang sama ini. Namanya boleh iblis, namanya boleh setan, namanya boleh dua-duanya. Ya. Dan kita baca juga di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Di sini iblis disebut sebagai bapa dari orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Kita baca juga di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis. Ya, kita baca juga di dalam Wahyu pasalnya 20 ayatnya yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka. Jadi kata iblis itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemecah belah, yang artinya yang mengadu domba, memecah belah. Sedangkan Satan dalam bahasa Ibrani itu artinya penuduh, pendakwa, ya, pemfitnah, semacam itu. Jadi kalau menurut kitab Wahyu tadi, Satan atau bahasa Yunaninya Satanas atau bahasa Ibraninya Satan itu sama dengan iblis. Dan ini adalah pimpinan dari semua makhluk roh yang jahat yang telah terjatuh. Karena dikatakan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi nama naga mempunyai malaikat-malaikat. Tentunya itulah roh jahat yang mengikut dia. Berarti kalau naga yang adalah disebut sebagai iblis dan Satan tadi, itu memiliki malaikat-malaikat, berarti dia ketuanya daripada semua roh-roh jahat yang lain ini. Kita baca juga di dalam Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau iblis mempunyai malaikat-malaikatnya, berarti iblis atau Satan atau Satanas atau Satan itu adalah pimpinan kerajaan kegelapan itu.
Karena dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa. Jadi ada kerajaan angkasa yang tidak nampak mata, ya, di alam gaib. Ada penguasanya. Apa itu? Teruskan. Yaitu roh. Yaitu roh. Roh iblis ini. Oleh karena itu Matius pasal 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Nah ini yang membingungkan karena ada kata Satan, ada kata setan dalam terjemahan LAI dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat bahasa aslinya, apa yang diterjemahkan sebagai setan di situ tidak ada kaitannya dengan Satan yang ada di Wahyu pasal 12 ayat 9 tadi. Coba saya bacakan dalam bahasa aslinya. O the Pharisee accusantes ipon. Tetapi orang-orang Farisi itu mendengar dan mengatakan, utos orang ini uk ekvalita demonia, tidak melempar, tidak mengusir demonia. Jadi yang terjemahan kata setan-setan itu adalah dalam bahasa Yunaninya demonia, yang menjadi bahasa Inggris demon. Artinya roh jahat. Ya mungkin kalau saya bisa usulkan LAI sebaiknya supaya tidak membingungkan orang. Yang demonia itu diterjemahkan saja sebagai roh jahat. Sedangkan akatar mata itu diterjemahkan sebagai roh-roh najis. Sehingga tidak membingungkan dengan gelar Satan yang memang untuk iblis. Jadi hanya ada satu Satan yang juga disebut iblis, yang menjadi pimpinan dari para demonia ini. Menjadi pimpinan dari roh-roh jahat atau roh-roh najis ini. Gitu? Makanya dikatakan dalam ayat ini, ayat yang ke-24 dari Matius 12, I the Pharisee accusantes ipon. Tetapi ketika orang-orang Farisi itu mendengar, berkata, utos orang ini uk ekvalita demonia, tidak mengusir demonia imi kecuali enti Beelzebul, kecuali dengan Beelzebul arhondi ton demonion, penguasa dari para demonion tadi. Jadi dari antara para demon itu ada yang penguasanya, yang dalam ayat ini disebut sebagai Beelzebul. Dan Beelzebul itu berasal dari kata Ibrani Baal. Baal itu tuan, penguasa. Sebul itu berasal dari bisa berarti kotoran atau lalat. Jadi Beelzebul itu artinya penguasanya lalat. Atau penguasanya tai. Kenapa? Karena dia yang menggerakkan orang untuk berbuat jahat, berbuat durhaka, berbuat yang kotor seperti lalat yang mengelilingi kotoran. Makanya dikatakan, kalau kita baca dalam Efesus 2:2 tadi dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bekerja di antara orang-orang durhaka, menciptakan kejahatan, menciptakan kedurhakaan, menciptakan kotoran, maka namanya disebut Beelzebul. Jadi iblis ini atau Satan ini cuma satu orang, itu penguasanya alam jahat itu, yang namanya juga disebut Beelzebul. Maka dikatakan dalam ayat 24 ini selanjutnya, utos uk ekvalita demonia, dia tidak mengusir roh-roh jahat atau demonia, imi kecuali ento Beelzebul, dengan bahasa Beelzebul arhondi ton demonion, penguasa dari para demon.
ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ya, di sini bahasa aslinya bukan iblis, bukan diabolos, tapi satanas. Ya, dikatakan ke io satanas ton satanan ekvali, jikalau Satan mengusir Satan. Jadi kalau gitu iblis, Satan, Beelzebul itu sosok yang sama. Dan namanya itu macam-macam, tergantung dilihat dari sisi karya jahatnya yang mana. Ya. Ke io satanas ton satanan egwali, jikalau Satan mengusir Satan, egwali eftun emeriste, dia melawan diri sendiri dan dia akan terpecah-pecah, terbagi-bagi. Berarti kalau gitu Satan cuma satu. Maka sebaiknya mungkin saya usulkan untuk iblis, untuk Satan ya Satan saja. Lah untuk demonion sebaiknya diterjemahkan sebagai roh-roh jahat sehingga tidak membingungkan. Karena ini yang akhirnya disebut di dalam ayat yang ke-27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Oke, bahkan di sini ke I ego en Beelzebul egvalo to them ta demonia. Jikalau aku dengan kuasa Beelzebul mengusir demonia, mengusir roh-roh jahat. Jadi dengan dia tidak bingung. Sebab Beelzebul di atasnya disebut Satan, kok ngusir setan-setan ya? Itu orang yang ada ngerti jadi bingung. Padahal bahasa aslinya bukan Satan, bahasa aslinya adalah demonia yang artinya roh-roh jahat. Jadi malaikat-malaikat daripada iblis itu adalah roh-roh jahat ini, yang iblis itu sendiri disebut sebagai Satan. Kita baca juga kalau begitu beberapa ayat yang lain. Coba dalam Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Ya, bukan kerasukan setan di situ. Kerasukan roh-roh jahat, ya. Karena setan itu cuma satu. Yang sama dengan iblis, ya. Itu nama lain dari iblis menurut bahasa aslinya. Opsias de genomenos, setelah hari sore, prosinengkan, mereka membawa afto demonizomenus, orang yang terdemonkan, maksudnya orang yang dirasuk demon, orang yang dirasuk roh jahat. Bukan orang yang dirasuk setan, dirasuk demon, demonia. Kita baca juga di dalam Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Nah itu coba kita baca. Mengusir setan. Ide endatiloseu ego egvalonta demonia. Tetapi jika aku mengusir demonia, roh-roh jahat, dengan kuasa Allah. Jadi yang diterjemahkan oleh Allah sebagai setan-setan ini adalah bahasa aslinya demonia, dari kata yang menjadi bahasa Inggris demon, artinya roh jahat. Ya. Kita baca juga di dalam Matius 8 ayat 29. Ayat 8. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Kata kerasukan setan itu demonizomeni. Orang yang dirasuk demon. Orang yang dirasuk roh jahat. Nah ini karena kata demon itu terjemahan dari setan, jadi membingungkan. Jadi kalau melihat data-data ini, sebenarnya hanya ada satu iblis yang juga disebut Satan, dan gelarnya disebut Beelzebul.
Dan iblis ini adalah penguasa kerajaan angkasa. Nah, karena dia menjadi penguasa, yang dikuasai itu adalah demon-demon tadi. Dan demon-demon itu di dalam bahasa Alkitab terjemahan LAI diterjemahkan dengan kata setan-setan, yang itu sumber dari kebingungan tadi. Padahal artinya adalah roh-roh jahat atau roh-roh najis. Dan mereka inilah yang disebut sebagai malaikat-malaikatnya iblis tadi. Karena bersama iblis ini ada malaikat, ketika iblis itu jatuh dari surga, diikuti oleh sebagian malaikat yang menjadi pengikutnya. Kita baca di dalam Yudas pasal 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan ke tempat kediaman mereka. Ya, di surga tadi batasannya ditinggalkan, terus dengan belenggu abadi. Ya, mereka dibelenggu apa? Di dalam dunia kekelaman. Ya, di dalam kekelaman menjadi makhluk gelap, makhluk jahat. Oleh karena itu mereka disebut malaikat-malaikat dari iblis, malaikat-malaikat dari Satan. Yang pada dasarnya mereka adalah roh-roh jahat atau roh-roh najis. Sebagaimana ketika mereka berada dalam alam malaikat sebelum jatuh. Alam malaikat itu punya jenjang-jenjang. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayatnya 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasanya maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan. Singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, itu adalah jenjang-jenjang alam malaikat. Ketika iblis dan para malaikat yang mengikutinya itu jatuh dan diusir, ternyata jenjang-jenjang ini masih dipelihara oleh mereka. Mereka tetap mengikuti karena ada kuasanya, penguasa kan? Ada penguasanya, ada pimpinannya, maka ada jenjangnya. Dan jenjang-jenjang alam malaikat jahat ini, kalau saya sebut begitu, masih sama dengan jenjang ketika malaikat belum jatuh. Kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Nah itu, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi mereka masih punya jenjang. Di atasnya ada iblis, penguasa kerajaan angkasa yang disebut Satanas atau Hasatan, atau juga bergelar Diabolos. Di bawahnya ada jenjang-jenjang ini, dan mungkin jenjang yang paling bawah itu adalah roh-roh jahat dan roh-roh najis itu. Dan mereka melakukan jejaring untuk bekerja, menjebak manusia, dan semua tunduk pada satu kehendaknya iblis ini. Nah, kejahatannya macam-macam, bisa menciptakan penderitaan, ilmu-ilmu gelap, dan lain-lain itu. Nah, jadi pertanyaannya apa lagi dari Pak Edi tadi? Coba tolong. Romo, saya cari tahu tentang beda antara iblis dengan Satan. Ya, sama, bedanya itu hanya nama lain daripada iblis. Terus? Menurut Alkitab di Google, cuma ada satu dari Kristen, itu pun nggak jelas. Sebab menurut LAI... Maksudnya dari Kristen Protestan gitu aja menjelaskan. Ya udah, saya jelaskan sekarang. Terus? Sebab menurut LAI di Wahyu 12 ayat 9 dikatakan iblis atau Satan. Tetapi semua versi terjemahan lain bilang iblis dan Satan. Ya, sama. Iblis dan Satan berarti sama. Dua-dua itu namanya iblis. Bang, iblis atau Satan nama sama. Jadi boleh iblis dan Satan atau iblis atau Satan. Gitu ya, terus? Juga di Wahyu 20 ayat 2, LAI menulis iblis dan Satan. Iya, artinya sama. Iblis dan Satan ya orangnya, sosoknya sama ini. Iblis atau Satan. Terus? Sehingga memang menurut Alkitab tidak jelas. Bukan tidak jelas, tidak mengerti maksudnya.
Ya jelas, sudah saya jelaskan tadi, jelaskan. Terus? Sedangkan di dalam perjanjian lama tidak ada kata Satan. Ada Satan, hanya memang tidak seperti dalam perjanjian baru. Ya. Terus? Sedangkan jawaban dari Islam dan paranormal ada banyak. Nah, ya kita banyak juga saja tadi. Jelas ya Pak Edi? Jadi penjelasannya, iblis itu malaikat yang telah jatuh, dialah pimpinan para demon, para roh jahat dan roh najis yang tadinya adalah malaikat, sehingga mereka disebut malaikat-malaikatnya iblis. Dan di dalam alam mereka itu ada jenjang-jenjang dan tugas-tugas masing-masing, ya. Dan mereka semua bersatu untuk menuruti, taat kepada pemimpin yang satu ini, yaitu Satan atau iblis. Begitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini Pak Edi. Semoga ini bermanfaat. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.